Halo teman-teman semua, balik lagi di channel aku. Terima kasih sebelumnya karena sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini aku bakal memberikan sedikit penjelasan nih, atau tutorial kali ya, tentang cara menyelesaikan persoalan matematika terkait materi fungsi dan grafiknya. Dan nanti tuh ada contoh soalnya juga. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya ya, agar channel ini dapat berkembang dan dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami pelajaran di sekolah. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-temannya atau ke adik-adiknya nih yang sekiranya membutuhkan video ini gitu. So, langsung aja. Oke, seperti yang teman-teman baca pada judul video ini, jadi bakal aku coba jelasin materi matematika wajib kelas 10 semester 2 terkait fungsi dan grafiknya kurang lebih secara singkat aja. Nah, pertama-tama ini ada beberapa teori yang teman-teman harus ingat. Ada jenis-jenis fungsi. Di sini saya tuliskan 3. Yang pertama ada fungsi linear, dan bentuk umumnya kurang lebih seperti ini, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Dan kalau digambarkan dalam grafik itu bentuknya garis lurus seperti ini. Garis lurus seperti ini yang saya tuliskan tinta merah di situ. Nah, kemudian ada fungsi kuadrat yang bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, di mana bentuk grafiknya akan melengkung seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi rasional, bentuk umumnya seperti pecahan, yaitu ax tambah b dibagi cx tambah d, di mana nantinya cx tambah d-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Bentuknya kurang lebih seperti ini kalau digambarkan dalam grafik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk fungsi sendiri ada beberapa terminologi atau definisi ya, yang teman-teman harus ingat juga, seperti notasi, daerah asal, dan daerah hasil fungsi. Nah, untuk notasi biasanya dituliskan seperti ini, f.2x panah y, yang dibacanya yaitu f memetakan x ke y. Nih, f memetakan x ke y, yang di bawahnya juga sama, f memetakan x ke fx. Nah, penulisan fx di sini bisa juga diganti y gitu. Nah, kemudian untuk daerah asal fungsi itu berkaitan dengan nilai x yang terlibat atau batasan nilai x yang terlibat gitu. Nah, biasanya dituliskan dengan lambang df. Umumnya penulisannya seperti ini. Nah, df sama dengan kurung kurawal buka x, dimana x1 lebih kecil atau lebih kecil sama dengan x lebih kecil atau lebih kecil sama dengan x2, dimana x itu anggota elemen bilangan real. Nah, di sini x1 pasti lebih kecil dari x2. Nah, begitupun untuk daerah hasil fungsi itu berkaitan dengan nilai y-nya. Nah, biasanya juga dituliskan dengan lambang RF, dan penulisannya seperti ini. RF sama dengan kurung kurawal buka Y, dimana Y1 kurang dari atau kurang dari sama dengan Y, kurang dari atau kurang dari sama dengan Y2 gitu. Nah, dimana Y-nya juga ini anggota elemen bilangan real, dan tentunya Y1 ini pasti lebih kecil daripada Y2. Oke, nah teman-teman, selanjutnya ini bakal saya jelasin bagaimana menggambar grafik dari fungsi linear. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu fungsinya itu sendiri, fungsinya bagaimana, dan daerah asal fungsinya juga bagaimana. Nah, langsung aja ke contohnya biar lebih paham gitu. Nah, misalnya di sini gambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 2 dengan daerah asal x, di mana minus 2 kurang dari sama dengan x,
dan kurang dari 2, di mana X elemen bilangan real gitu. Nah, kalau disuruh menggambar grafik, tentunya yang kita butuhkan itu titik-titik koordinatnya apa aja gitu. Nah, titik-titik koordinat tersebut itu kita bisa ketahui dari fungsi dan daerah asalnya. Nah, dari kedua ini caranya kita bisa tuliskan lagi fungsinya, tapi biar lebih mudah fx kita ganti dengan y. Jadi y sama dengan 2x tambah 2. Nah, kemudian kita urai x-nya, nilai x-nya aja di situ. Jadi kan daerah asal ini tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan nilai-nilai x. Nah, di sini ujung-ujungnya minus 2 dan 2. Nah, jadi nilai x itu berada di antara minus 2 dan 2 gitu. Jadi minus 2, x itu sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, ini kurang lebih nilai x-nya. Nah, jadi dari sini kita bisa nanti dapatkan koordinatnya dengan kita substitusi nilai x ini ke dalam persamaan fungsi ini gitu. Nah, karena ini adalah persamaan fungsi linear, jadi kita nggak usah masukin satu persatu gitu nilainya. Kita masukin 2, masukin minus 1, masukin 0 sampai 2, itu kita nggak usah. Kita ambil yang ujung-ujungnya aja, itu minus 2 dan 2 gitu. Nah, langsung kita masukkan aja. Jadi untuk x sama dengan minus 2, kita bakal dapatkan nilai y nya sama dengan ini minus 4 tambah 2 berarti sama dengan minus 2. Nah, jadi kita bakal dapat titik koordinat x nya minus 2, y nya minus 2. Nah, sekarang di sini untuk x sama dengan 2, kita bakal dapat nilai y sama dengan 2x kali 2 dikali 2, karena x nya 2 ditambah 2 gitu, jadi 6. Jadi kita dapat titik koordinat 2,6. Nah, oke, udah dapat nih titik-titik koordinatnya, yaitu minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, dan 2,6. Nah, selanjutnya titik tersebut kita masukkan ke diagram Kartesian yang nantinya bakal dihubungkan dengan garis lurus. Nah, yang pertama minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Ini sini tempatnya titiknya. Kemudian 2,6. Nah, ini. Nah, itu kita hubungkan ke garis. Nah, begitu. Nah, setelah kita membuat garis, kita selanjutnya perhatikan daerah asalnya. Nah, di situ kita lihat kalau di daerah asalnya ini yaitu minus 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Nah, di sini minus 2-nya masuk karena tandanya kurang dari sama dengan. Kalau seperti itu, di x sama dengan minus 2, di ujungnya kita berikan lingkaran yang full. Sementara di x kurang dari 2, artinya di sini 2 tidak masuk gitu, bukan bagian dari daerah asal, sehingga di angka 2-nya hanya diberikan lingkaran kosong seperti ini. Cara penulisan grafiknya seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Di sini bagaimana kalau kita disuruh menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi linearnya. Nah, di sini udah saya gambarkan beberapa fungsi linear. Nah, tentunya yang kita perhatikan itu untuk daerah asalnya itu batas-batas x-nya dari ujung ke ujung, sumbu x
Sementara untuk daerah hasilnya yang kita perhatikan itu batasnya dari ujung ke ujung juga. Tapi sebelum itu teman-teman juga harus tahu nih, seperti soal sebelumnya, tanda di ujung-ujung si grafiknya. Nah, ini ada lingkaran kosong. Lingkaran kosong ini artinya nilai koordinat tersebut bukan bagian dari daerah asal atau daerah hasil fungsi. Nah, nantinya dituliskan dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Jadi kalau untuk lingkaran kosong tandanya itu nanti kurang dari atau lebih dari. Nah, sementara yang lingkaran full itu contohnya ini. Nah, itu artinya nilai koordinat tersebut itu bagian dari daerah asal dan daerah hasil fungsi itu. Nah, nantinya dituliskan tandanya seperti ini, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, seperti itu. Nah, ada satu lagi di sini, tanda panah. Artinya si garis lurusnya ini bakal bergerak terus ke atas nih sampai X tak tentu sampai Y tak tentu. Nah, biasanya tuh dituliskan dengan tanda minus tak terhingga atau positif tak terhingga. Nah, gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja nih ngerjain yang teman-teman lihat di video. Nah, di sini ada beberapa fungsi, ada fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, dan fungsi 4. Nah, kita mau menentukan daerah asal dan daerah hasilnya gitu. Nah, oke, kita langsung aja di sini untuk fungsi F1. Jadi untuk fungsi F1 yang ini daerah asalnya bagaimana, DF-nya bagaimana, dan RF-nya bagaimana gitu.